10 Pokemon yang terasa tidak manusiawi untuk diperintah atau diperbaku. Seperti yang kita tahu, seekor atau sebuah Pokemon biasanya didesain berdasarkan sesuatu yang ada di dunia kita, yang dilebih-lebihkan agar sesuai dengan istilah monster. Tidak menutup kemungkinan juga, Pokemon bisa didasarkan pada manusia, baik dari penampilan ataupun pekerjaan manusia itu sendiri. Apalagi semakin kesini banyak Pokemon yang mulai tampak humanoid atau bipedal. Dengan desain seperti itu, terasa tidak nyaman untuk memerintahkan seekor Pokemon yang terlalu manusiawi. Meskipun memang mereka monster atau hewan di universe-nya. Berikut Wansir telah menyiapkan beberapa Pokemon yang terasa tidak manusiawi untuk disuruh-suruh. Subscribe yang belum subscribe, like dan bagikan jika video ini menarik. Kalau sudah, kita mulai. Mari kita mulai dari legendary generasi pertama ini, Mewtwo. Kisah yang melatar belakangi kelahiran Mewtwo ini sebenarnya sangat menyedihkan. Tidak salah jika ia merasa marah dengan manusia. Mengapa mereka menciptakan Mewtwo yang bahkan pada akhirnya bisa lebih pintar? Tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi selama pembuatan Mewtwo. Dibuat dari kombinasi DNA manusia dan Pokemon mythical yaitu Mew. Dengan kemampuan berpikir Mewtwo yang cerdas, sulit untuk tidak menganggap ia sebagai Pokemon yang paling mirip manusia. Bahkan, ia sampai berpikir dan bertanya terhadap keberadaan dan tujuannya. Pemikiran yang bahkan melampaui kodratnya sebagai monster. Sangat menyedihkan. Itu alasan ia tidak ingin disuruh-suruh. Masih dari generasi pertama, kini kita bertemu dengan Badut, Joker, atau apapun itu. Jika dilihat dari penampilan, Mr. Mime adalah Pokemon yang paling aneh dan paling menyeramkan. Meskipun ia adalah monster yang bisa disuruh bertarung, tapi terasa tidak wajar melihat perawakannya. Ia bahkan mirip manusia yang bercosplay. Benar-benar aneh dan tidak manusiawi rasanya ketika menangkapnya. Sepertinya yang bisa memahami Mr. Mime sebagai manusia adalah ibunya Satoshi. Bahkan ada orang yang menganggapnya sebagai ayah Satoshi. Troh ini punya rekan yang akan kita bahas setelah pegulat besar ini kita bahas. Ingatlah bahwa desain Pokemon yang seakan berpakaian itu adalah bagian tubuhnya. Aneh nggak sih gimana indera atau organ mereka bisa menyatu seperti sehelai kain? Melampaui logika sekali. Penampilan Troh ini juga benar-benar seperti manusia yang memakai pakaian karate. Ditambah tipenya yang hanya petarung. Benar-benar petarung berkulit merah yang bisa ditangkap dan disuruh di Liga Pokemon. Inilah rekan Troh tadi, namanya Sauk. Tubuhnya lebih sedang dan benar-benar mirip tubuh manusia. Itu bukan baju. Kalau dibuka sama juga ngulitin Sauk hidup-hidup. Jika diperhatikan lebih seksama, Sauk ini benar-benar manusia jika ditempatkan di universe lain. Cuma kulit birunya yang mungkin saja keturunan Avatar. Bahkan, move-move yang ia pelajari adalah kekuatan fisik yang membuatnya tampak kurang mistis dan terasa menyuruh manusia berada di ring bertarung melawan Pokemon. Baiklah, sepertinya rata-rata Pokemon fighting punya penampilan yang manusiawinya tampak menyelimuti tubuh mereka. Seperti Hitmonchan ini, ia bisa dibilang sebagai evolusi Tyrogue terbaik. Seekor petinju berpakaian lengkap dengan sarung tinju yang melekat padanya. Rasa kurang ajar ya nyuruh-nyuruh petinju, agak takut juga. Masih evolusi dari Tyrogue. Sekarang kita kenalan dengan penendang handal, Hitmonlee. Jika Hitmonchan adalah Pokemon yang hampir memiliki semua fitur manusia di tubuhnya, maka Hitmonlee ini adalah versi manusia tanpa kepala, di mana matanya berada di dadanya. Agak kasihan tapi juga serem. Jika kalian perhatikan dan bayangkan kepala hilang di atasnya, maka akan sangat mengerikan melihat ia disuruh-suruh dengan bagian tubuh yang kurang. Machoke. Ini adalah definisi Pokemon yang rutin olahraga atau nge-gym. Dari kepala mungkin ini nggak yang terlihat manusia-manusia banget. Tapi jika fokus ke proporsi tubuhnya, maka kita akan melihat tubuh manusia maco perkasa berotot yang berubah warna. Otot beruratnya yang kekar membuat kita merasa tidak enak ketika anak 10 tahun menangkapnya untuk Liga Pokemon. Blaziken memang ayam jago berapi, evolusi dari anak ayam ya guys. Tapi jika diperhatikan lebih seksama, ia seperti manusia yang suka bertarung dengan kostum mencolok, rambut pirang panjang yang tergerai, disertai dengan celana jeans merah dan kuning. Membuat Blaziken ini terlihat seperti temannya Rey Mysterio GR. Rata-rata tinggi Blaziken sekitar 6,3.
yang bahkan itu normal untuk seorang laki-laki. Ibaratnya kayak Blaziken ini ngaku-ngaku starter api, padahal manusia. Lucario memang Pokemon bipedal, nggak ada yang aneh. Tapi fakta bahwa ia adalah monster paling berempati di dunia Pokemon, yang membuatnya mirip manusia. Empati adalah emosi yang sangat manusiawi, yang pastinya sangat jarang terlihat di alam. Ketika Lucario bisa merasakan dan memahami emosi makhluk hidup lain, termasuk manusia, membuatnya terlalu mirip manusia. Bahkan ia bisa memahami perasaan pelatihnya, terasa egois ketika membiarkannya bertarung untuk pelatihnya. Cinderace adalah kelinci berkaki dua, yang sebenarnya tidak terlalu mirip manusia. Namun bagian manusia dari Cinderace berkaitan dengan tingkah laku dan desain keseluruhannya. Ia terlihat seperti pemain sepak bola yang terperangkap dalam tubuh binatang. Bahkan gerakannya saat menendang seperti pemain sepak bola yang lihai. Apa kabar orang yang nggak bisa main bola? Terasa tersaingi mungkin jika ditangkap ya. Atau kita bisa belajar dari Cinderace. Dan itulah 10 Pokemon yang terasa aneh untuk disuruh-suruh. Ingatlah ini hanya sebuah hiburan. Maaf jika terlalu menggelapkan sisi dunia Pokemon. Maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan yang kurang berkenan. Tuan Sir pamit, see you next video and thanks for watching.